Hai hai, Selamat datang di Kumis Kupas. Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih ya Di channel kita Kupas Misteri. Nggak berasa nih, udah beberapa episode ya yang kita bawain ya. Kita mau ucapin makasih nih buat pendengar-pendengar setia Kumis. Terus juga sekali lagi mohon maaf buat yang belum bisa dibacakan ceritanya. Ya kita pasti akan bacain kok, jadi sabar aja ya, bukan begitu? Ditunggu aja, pasti kita akan bacain satu persatu emailnya. Yoi, satu-satu menjadinya. Hari ini kita kedatangan cerita dari mana? Ini dari sobat kumis dari Karawang. Namanya Putri. Namanya Putri Duyung, bukan. Enggak, namanya Putri. Oke, gue coba bacain ceritanya ya. Halo Kumis, aku pengen cerita. Iya, silakan. Jadi dulu adik mama aku punya pacar. Nah, pacarnya ini mau ngasih keris ke mama aku. Katanya keris itu untuk menjaga mama aku. Awalnya mama aku menolak, tetapi karena terus dipaksa akhirnya mama aku menerimanya. Tak lama berjalannya waktu, ketika mama aku pulang kerja, ia bersikap aneh. Mama aku langsung minta tolong ke aku, dan aku pun jadi bingung. Dan tak lama sikapnya makin jadi aneh. Mama aku tuh merambat ke dinding dalam kondisi setengah sadar. Dan tak lama mama aku menyuruh aku untuk memanggil tetangga di belakang rumah. Tiba-tiba mama aku mengaum seperti macan. Surupan kayaknya. Aku pun takut dan mama aku meminta tolong untuk membacakan ayat kursi dan membacakan Al-Fatihah. Akhirnya aku dan tetangga aku membacakannya. Tapi mama aku masih aneh. Ia pun merambat ke arah lemari dan seperti mencari sesuatu. Ternyata ia mencari keris yang ada di bawah baju. Oke. Aku pun pergi ke rumah kakek untuk meminta tolong menyadarkan atau mengobati mama aku yang sedang kesurupan. Namun sesampainya di sana, rumahnya kosong. Kemudian aku kembali ke rumah. Pas aku sampai rumahku pun sudah ramai dikerubutin tetangga. Karena mama aku seperti macan ngamuk. Dan tetangga aku pun mulai menanya-nanyakan ke mama aku yang sedang kesurupan. Ditanya sama tetangga, "Ini siapa? Dari mana? Mau ngapain di sini?" Ngomongnya pakai bahasa Sunda. Kerenaun mana dia? Ya dah. Dan mama aku yang sedang kesurupan itu menjawab, "Saya dari ujung kulon. Banten. Saya di sini hanya disuruh menjaga. Dan saya minta untuk dibersihkan atau dimandikan." Ya, di sini dirawat ya. Nah, di sini mama aku semakin ganas. Maksud dari membersihkan atau memandikan itu adalah supaya keris ini tuh dikasih minyak. Kayak minyak menyan gitu. Dan tak lama aku pun memanggil tetangga aku yang bisa mengobati. Akhirnya pas tetangga aku datang, mamaku tuh mengaum makin kencang seperti macan yang sedang marah. Posisi mama aku itu tidak berdiri. Mama aku selayaknya macan saja seperti itu. Oh ya, ngerti.
Maksudnya dia posisinya kayak posisi macan gitu ya. Dan dari situ mama aku benar-benar ngamuk sampai gelas pecah dengan sendirinya. Akhirnya setelah berhasil diobati oleh tetangga aku dengan kondisi masih setengah sadar, mama aku ngobrol sama tetangga. Dia berbicara kalau keris itu minta dibersihkan dengan minyak kemenyan. Sejalannya waktu, tetangga aku dan mama aku tuh ngobrol lagi. Aku memanggil kakek dan nenek untuk datang ke rumah. Sesampainya di rumah, mamaku spontan langsung bilang sama kakek, "Pak, udah jangan dipanggil lagi. Aku capek." Maksudnya si mama manggil macan itu lagi. Dan bener aja, akhirnya mamaku tuh kesurupan lagi. Nah, pada saat mamaku kesurupan, kakek berbicara lagi tuh ke mamaku yang kesurupan. Macan ini katanya itu dari ujung kulon dan dia minta dibersihkan. Dan oleh pemilik aslinya, macan ini tuh dikirim untuk menjaga mama aku. Kemudian kakek aku pun membaca doa-doa dan mama aku bisa disadarkan. Nah, setelah semuanya membaik, mama aku tuh menceritakan hal yang terjadi sebelumnya. Mungkin sebelum pas kesurupan ya. Jadi pada saat mama aku pulang kerja, itu sore sekitar jam 4-an, badannya tuh sudah merasa gak enak. Badannya itu terasa berat. Dikira mamaku, paling ini ada yang ganggu nih dari kantor. Tapi ternyata itu gangguan dari macan. Nah, akhirnya karena mamaku ngerasa tidak enak badan, dia bilang ke temennya, "Kok badan gue berat banget ya, tumben." Terus teman mama aku tuh ngejawab, "Itu mah biasa lu mah," kata dia. Lalu mamaku pulang dengan membawa sepeda motor. Dan mamaku pun bersikap aneh pas mau pulang kerja. Biasanya sebelum pulang kerja dia bercanda dan mengajak temannya untuk bareng pulang. Tapi sore ini dia tidak mengajak. Tidak seperti biasanya gitu. Ketika temannya menyapa, "Ren, bareng ya? Kok lo aneh sih?" Tapi mamaku tuh gak jawab dan tidak menghiraukan. Mamaku tuh tidak pamit kerja dan pulang begitu aja. Selama perjalanan pulang, mamaku tuh mendengar ada seseorang yang bilang di telinganya, mungkin dibisikin ya, "Bu, di lampu merah ini pakai helmnya, bahaya, takutnya juga ada polisi." Mama aku tidak menghiraukan bisikan itu. Nah, itu ingatan mama aku terakhir. Setelah kejadian itu, mama aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang mama aku ingat adalah ketika dia sudah di rumah dan langsung kesurupan. Nah, akhirnya mama aku sadar bahwasannya ternyata dia bukan kecantolan atau ketempelan oleh penunggu yang ada di kantor atau di jalan. Tapi ternyata mulai dari kantor itu mama sudah ditempeli oleh si macan, penghuni keris yang diberikan pacar adiknya. Dan akhirnya mama aku memutuskan untuk mengembalikan keris itu ke pacar adiknya. Setelah keris itu dikembalikan, kondisi keluarga aku menjadi membaik. Oh iya kak, memang di keluarga aku ini semuanya gampang banget kesurupan, dan itu turun-temurun dari kakek aku. Makanya kakek aku tuh bisa mengobatin. Sekian cerita dari saya. Terima kasih, sukses terus buat Kupas Misteri. Terima kasih juga Putri.
Jadi ini tentang apa ya? Semacam kayak keris gitu ya? Mustika kali ya. Mungkin, tapi bentuknya keris sih, tapi katanya gini ya, maksudnya keris itu jadi kayak semacam harus ada ritualnya juga kali ya, kayak harus dimandiin, dikasih kemenyan gitu ya. Mungkin tujuan dari keris itu memang baik buat ngejaga si Buat ngejaga. mamanya Putri itu. Tapi memang tetap harus diperhatikan juga kali ya. Ya, Mungkin cuman biasanya tiap malam Jumat gitu ya, ritualnya dimandiin. mungkin kasus di sini tuh mamanya Putri nggak ngeruatin lah kalau bahasa orang Jawanya tuh, atau nggak dibersihin kah atau dimandiin, makanya dia Betul. jadi kesurupan. Makanya kan katanya kesurupan itu sebenarnya dia tuh cuma mau ngomong kalau dia tuh maunya dia dimandiin gitu, kayak semacam dirawat. Ya, jadi sebenarnya juga nggak bisa asal gampang ya, maksudnya Iya, betul. nggak bisa asal Megang keris itu megang tidak gampang ya. megang Serba salah juga. benda-benda seperti itu gitu. Dan kita nggak bisa sembarangan ngasih ke orang, dan kita juga nggak bisa sembarangan nerima benda-benda seperti itu, karena kalau kita nggak kuat itu bisa Akhirnya jadi balik ke kita ya. bisa jadi kita jadi stres gitu, Nggak kuat nggak gitu ya. kuat. Betul, karena sebenarnya kayak gini-gini tuh hanya untuk orang-orang tertentu aja gitu. Tapi kan awalnya katanya dia nolak, cuma karena maksa akhirnya diterima gitu. Cuma harusnya nggak ada kayak omongan dulu, atau enggak ini buat ngejaga, jangan lupa ya tiap malam Jumat dikasih ini gitu, atau mungkin udah dikasih tahu, mungkin lupa apa tapi nggak nanggepin kali. si mamanya Putri mungkin nggak nanggepin ya, tapi kita nggak tahu lah itu kenapa jadi lah ya. dikasih ya udah bawa pulang aja, disimpan di lemari Ya. ataunya malah jadi bumerang buat dia sendiri. Oke, siap. Oke. Nah nih pelajarannya, hati-hati aja kalau nerima benda atau sesuatu yang dianggap gimana ya, maksudnya yang nggak lumrah lah orang kalau dikasih ke orang ke sesama jenis itu, yang mempunyai aura kasih, aura mistis. Ya udah, kita cukupin aja ya. Ya, sampai di sini kita ketemu di episode berikutnya, tetap di Kupas Misteri.